Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, berjumpa lagi di channel saya Yoko Konari. Untuk video kali ini saya akan mereview kandang yang dipakai untuk ternak kenari sahabat. Jadi ada beberapa jenis kandang ya, model kandang yang dipakai untuk ternak kenari, dan saya akan mereviewnya, yaitu antara kelebihan dan kekurangan untuk kandang tersebut sahabat. Maka dari itu sahabat tetap simak video saya ini sampai selesai, jangan di skip supaya nanti biar lebih jelas ya. Jadi nanti kalau misalnya ada masukan boleh sahabat tulis saja, boleh ditambahin di kolom komentar, nggak apa-apa, nggak masalah, supaya kita tambah ilmu ya. Biar nanti kedepannya kita bisa memilih-milih ya, mau pakai kandang yang mana bagusnya. Oke, tetap simak videonya sahabat. Oke sahabat, jadi tentunya khususnya yang baru mulai mau belajar ternak kenari ya, di awal pasti dia berpikir, saya itu harus pakai kandang yang seperti apa bagusnya gitu kan, pasti ada terlintas pikiran seperti itu. Walaupun dia mungkin punya rekomendasi dari teman-teman ya, pasti dia ada pikiran mau pilih kandang yang mana. Oke, untuk kali ini berarti saya akan mereview 3 jenis kandang ya. Jadi yang pertama adalah kandang besi. Kandang besi seperti ini sahabat. Yang besi seperti ini yang pertama. Yang kedua adalah kandang dari pokayu yang seperti ini sahabat, pokayu. Terus yang ketiga adalah dari sangkar kayu. Oke, kita langsung review yang pertama, yaitu kandang besi. Kandang besi ini biasanya digunakan untuk ternak ke lovebird ya, tapi banyak juga dipakai atau bisa juga dipakai untuk ternak kenari sahabat. Jadi saya akan memberikan beberapa keunggulan atau kelebihan dari sangkar yang dari besi ini sahabat. Jadi untuk keunggulan yang pertama, karena dari besi, dia adalah awet ya, awet atau bisa tahan lama atau buat jangka panjang nih lebih bagus ya, lebih awet kalau yang dari besi ini sahabat, dibanding kalau yang dari kayu. Itu kelebihan besi itu lebih awet dan bisa digunakan untuk jangka panjang, mungkin bisa sampai tahunan ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini adalah aman dari gangguan predator ya, datang ya, seperti tikus maupun kucing ya. Jadi kalau ini dari besi, tikus, kucing ini pasti aman lah, nggak perlu diragukan ya, ini dijamin pasti aman kalau yang dari besi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah untuk proses kebersihan ya, untuk membersihkan kotoran ya. Ini kalau model besi ini dia lebih praktis dan lebih gampang ya kita bersihkan, karena dia ada alas bawahnya dan dia bisa diangkat ya. Mungkin dia bisa dibawa keluar, nanti bisa kita cuci ya pakai sabun, mungkin bisa pakai sunlight ya, kalau saya pakai sunlight itu lebih bagus ya, lebih bersih ya. Jadi saya bisa menggunakan sunlight, disabun, disikat, nanti lebih bersih lagi. Itu yang ketiga, yaitu untuk pembersihan lebih praktis ya, lebih gampang itu sahabat. Terus untuk kelebihan yang keempat atau keunggulannya adalah dia itu lebih mudah untuk proses pindahan ya. Misal sahabat sekarang di tempat ini mau pindah ke tempat yang lain, untuk pindahan dia lebih praktis, gampang kita angkat, lebih praktis, lebih enak ya, ketimbang kalau yang dari kayu ya. Dari kayu, sistem pokayu ya, karena dia kan menyatu, pasti dia susah untuk kita pindahkan ya. Dia lebih praktis dan praktis untuk kalau sistem kita pindahan ya. Oke sahabat, untuk dari yang dari besi ini itu kurang lebih untuk keunggulannya ya. Dan sekarang kita bahas untuk kekurangannya sahabat. Karena dia sistemnya kotak seperti ini ya, emang dia ada gantungan bagian atasnya, tapi ini untuk kekurangannya kita harus, kalau ini lebih baik kita perlu juga memberikan atau membuatkan semacam rak ya. Jadi nanti seperti saya ini, saya buatkan rak kayak gini, rak kotak ya. Jadi ini kita ukuran nih, saya ukuran 1,5 kali 2 meter, jadi ini isinya 6. Jadi kita perlu membuatkan rak, jadi kita agak sedikit ribet ya, karena kalau nggak dikasih rak cuma kita cantelin juga kita resiko ya, karena besi dia kan berat ya. Kalau berat takut resiko nanti jatuh, posisi lagi angrem kita resiko juga. Itu adalah kurang lebih kekurangannya seperti itu. Jadi kita harus perlu membuatkan rak kurang lebih segitu. Terus untuk kekurangan selanjutnya adalah dia lebih memakan tempat. Kalau kita yang mau belajar ternak, mungkin tempatnya yang minimalis, juga
pas-pasan ya. Kalau menggunakan ini juga ini memakan tempat ya, karena ini ukuran 1,5 kali 2 meter, saya hanya bikin untuk 6 box. Nah kalau kita mungkin menggunakan kayu, misalkan kita bisa ukuran lebih kecil, kita bisa membuat lebih dari 6 box gitu. Itu untuk kekurangannya sahabat. Terus kekurangan selanjutnya adalah untuk modalnya sahabat. Modalnya lebih banyak atau lebih mahal ya dibanding kalau yang dari kayu. Karena ini kurang lebih saya beli sekitaran harga sekitar 130 sampai 140 ya. Itu baru dapat satu. Sekarang kita bayangkan kalau yang dari kayu pastinya lebih murah. Nah, ini lebih boros atau lebih makan biaya ya kalau yang dari besi ini sahabat. Oke sahabat, untuk yang pertama yaitu dari besi kurang lebih keunggulan dan kekurangannya kurang lebih seperti itu sahabat. Oke sahabat, sekarang kita yang kedua yaitu box yang dari kayu seperti ini sahabat. Jadi saya akan bahas untuk keunggulannya ya, keunggulannya atau kelebihannya sangkar yang dari box kayu seperti ini sahabat. Jadi untuk keunggulan yang pertama, kalau dari box kayu seperti ini adalah yang pertama untuk segi penampilan ya. Penampilan kita lihat kalau seperti ini lebih elegan atau lebih menarik ya, lebih bagus ya. Kita lihat ya, karena lebih tersusun, tertata rapi seperti ini ya. Lihatnya lebih enak ya. Nah, itu yang pertama, untuk segi penampilan lebih bagus lah. Terus untuk yang kedua adalah ini sangat cocok untuk daerah yang dingin ya. Karena ini dari box, karena box kayu ya, karena ini kanan kiri sudah dilapisin dengan kayu. Atas kayu, belakang kayu ya. Jadi kalau untuk daerah dingin ini sangat-sangat bagus lah, sangat cocok ya. Nanti kita udah tambah sama lampu pasti nanti akan hangat ya, nggak dingin ya. Khususnya untuk tempat-tempat yang dingin, kalau untuk pakai yang box seperti ini sangat cocok lah. Kalau yang box kayu ini sahabat, itu untuk keunggulannya ya. Jadi penampilan lebih oke, lebih bagus. Nomor dua adalah untuk cuaca dingin dia lebih merekomendasi ya, lebih bagus ya. Jadi untuk box kayu ini. Terus kita bahas untuk kekurangannya sahabat. Jadi untuk kekurangannya yang pertama adalah saat penjemuran. Penjemuran susah ya, ini kurang bagus ya, karena posisinya ini kan udah nyatu, udah ngeset jadi satu ya. Jadi untuk penjemuran kita nggak bisa angkat sana sini, jadi kita agak sedikit repot ya. Untuk repot, jadi kita harus keluarkan burungnya satu, dipindahkan ke sangkar yang lainnya. Jadi itu untuk kekurangannya. Yang pertama adalah repot ketika akan penjemuran. Oke, terus yang kedua adalah untuk kekurangannya adalah ketika kita mau membersihkan kotoran ya. Jadi kita juga agak repot, apalagi kalau sudah masuk yang namanya kutu nih. Misalnya satu kotak nih ada kutunya, pasti kita kan khawatir ya, takutnya ke kotak yang lainnya. Jadi kalau kita untuk membersihkan ini berarti satu kotak dibersihkan ya, kita harus membersihkan semuanya sampai steril ya, sampai bersih. Jadi untuk nanti ternak biar kita ngerasa aman ya. Kalau apalagi kalau kutu udah masuk itu udah repot nih. Untuk membersihkan kita benar-benar harus ekstra ya, semua kita bersihkan semua ya. Jadi untuk kekurangan yang kedua yaitu repot untuk saat membersihkan ya, apalagi yang kutu udah masuk ya. Oke, untuk sekarang untuk kekurangan yang ketiga. Yang ketiga adalah tidak dianjurkan di tempat yang panas ya. Tadi kalau untuk tempat dingin bagus ya, keunggulannya. Sekarang kekurangannya yaitu tidak dianjurkan tempat panas ya, karena dia modelnya tertutup. Dari kayu ini udah tertutup kanan kiri atas belakang ya, jadi tertutup. Jadi kalau untuk tempat panas ini kurang bagus sahabat. Jadi nanti terlalu lembab ya, terlalu panas. Jadi nanti kurang bagus lah, apalagi kalau proses burung sahabat lagi proses angrem ya. Jadi nanti kalau terlalu panas juga kurang bagus, harus ada sistem pengaturan suhu ya. Jadi nanti kalau itu sangat penting ya sahabat ya. Jadi tidak dianjurkan di suhu yang panas ya. Terus untuk kekurangan ketiga adalah modal. Dari segi modal, kalau modal kayak gini lebih mahal sahabat. Saya aja kemarin bikin ini juga lumayan modalnya. Karena dia, apalagi ini saya menggunakan jerujinya pakai yang jari-jari dari besi ya. Terus dari papannya dari triplek yang tebal kurang lebih ini 6 mili ya. Jadi intinya lebih mahal lah. Ini boros di modal lah intinya kalau
model dari box kayu seperti ini, yaitu ada keunggulan atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing sahabat. Jadi kurang lebih seperti itu sahabat untuk box yang dari kayu. Oke sahabat, sekarang untuk yang ketiga yaitu sangkar ternak dari kayu sahabat. Jadi untuk sangkar ternak dari kayu ini relatif praktis ya. Jadi untuk kelebihannya adalah salah satunya adalah dari segi penempatan dia lebih simple ya, lebih praktis ya. Jadi kalau yang dari kayu seperti ini jadi sahabat lebih enak cara penaruhannya ya, penempatannya misalnya bisa digantung di tembok bisa, terus bisa dibikin semacam kayak gantungan, terus bisa juga sahabat dibikinin sebuah rak ya. Jadi nanti begitu ada rak sahabat tinggal menyusunnya satu persatu. Itu untuk penempatan kalau dari sangkar kayu itu lebih praktis sahabat. Terus untuk kelebihan yang kedua adalah untuk sistem penjemuran sahabat. Untuk penjemuran tersendiri ini lebih gampang juga ya, lebih mudah ya. Jadi sahabat nanti tinggal ambil satu persatu, satu diambil bisa langsung dikeluarin. Nah sahabat untuk penjemuran itu lebih enak, lebih ringan ya untuk dibawanya ya, beda dengan sangkar yang dari besi seperti ini, dia pasti lebih berat ya. Itu yaitu untuk kelebihan yang kedua, untuk penjemuran pastinya lebih gampang ya. Terus untuk yang ketiga adalah mudah saat membersihkan ya. Jadi untuk membersihkan kandang ini lebih praktis juga, karena ini juga nggak terlalu berat, sahabat bisa turunkan, mungkin bisa dibawa luar seperti kayak penjemuran, sahabat bisa langsung dibersihkan atau mungkin diturunin cuma di bawah di depan raknya itu sendiri ya. Jadi sahabat membersihkan tinggal dibersihkan lebih gampang itu. Nah, beda dengan yang seperti dari box kayu seperti ini, dia lebih ribet ya. Kalau yang dari sangkar kayu ini pastinya lebih enak. Itu untuk kelebihan nomor 3. Terus untuk yang keempatnya adalah modal sahabat. Modal ini relatif lebih murah. Ini paling murah, bukan relatif, lebih murah, paling murah tersendiri. Karena ini kisaran harga untuk satuannya kurang lebih harganya sekitar 60.000 sampai 70. Khususnya lagi para belajar pasti kan pengen budgetnya lebih irit ya, bisa pakai yang seperti ini. Itu lebih murah untuk dari segi modal. Oke sahabat, itu untuk kelebihannya. Dan sekarang untuk kekurangannya adalah rawan predator, rawan dari binatang ya, binatang seperti tikus, seperti kucing ya. Karena ini terbuat dari kayu, full kayu ya, dari tulang-tulang kayu, terus jari-jari kayu. Nanti kalau tikus sahabat benar-benar dipastikan nih biar yang aman ditaruhnya di mana. Itu untuk kekurangannya. Terus kekurangannya kedua adalah ketika di musim dingin, misalnya di musim hujan ya, musim hujan kadang ada panas ada hujan, nanti sahabat dijemur. Nah nanti kalau resikonya di musim penghujan kayak gini adalah nanti bisa berjamuran. Nah dari segi tulang-tulangnya, dari segi jari-jarinya nanti bisa menghitam ya kayak. Oke sahabat, demikianlah beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis sangkar ya yang barusan saya jelaskan. Dia meliputi dari sangkar besi, sangkar box kayu, dan sangkar kayu. Oke sahabat, tetap lihat ya video-video saya nanti selanjutnya. Pokoknya yang belum subscribe, tolong dukungannya dengan cara di subscribe. Yang belum subscribe ya, yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, ke sahabat, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.